banyak alasan untuk bersuka cita ya, tapi terutama karena kita punya Allah yang baik. Amin. Ya. Dan apapun yang terjadi, mau Imlek itu hujan, mau terang, tapi kita percaya bahwa rahmat Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Kita mau memulai persekutuan doa kita pada malam hari ini. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita bahwa kita punya Bapa yang sungguh sangat baik. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik, selalu besertamu setiap waktu, setiap waktu. Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia, selalu menjagamu. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku. mari kita mau berikan rasa syukur kita. Ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku Ku berikan syukurku buat Allah yang selalu menolong kita. buat pertolonganmu. Sekarang Kau jadikanku Kami Kau jadikan berharga Tuhan. berharga di matamu. Dan Kau Bapa yang sungguh amat sangat baik. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Mari kita buka persekutuan kita dengan tanda kemenangan Kristus demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur, hati kami penuh limpah dengan rasa syukur karena kebaikan-Mu. Hari demi hari yang kami lihat hanyalah kebaikan demi kebaikan-Mu. Ya Tuhan, juga pada malam hari ini saat kami Kau karuniakan kesehatan, kami Kau berikan waktu, kami juga Kau berikan saudara-saudari kami berkumpul di tempat ini pada malam hari ini. Dan kami percaya bahwa Engkau akan hadir di tempat ini, Kau akan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Dan pada saat kami memuji dan menyembah-Mu, Engkau hadir dan bertahta di atas pujian kami. Kau Bapa yang baik, selalu besertamu Setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku. Mari kita berikan rasa syukur kita yang terbaik. Ku berikan syukurku Buat kebaikan-kebaikan Tuhan. buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku Buat pengorbanan-Mu. buat pertolonganmu. Kau Allah yang jadikan kami berharga. Sebab Kau jadikanku berharga di matamu. Kau
yang baik, ku mengasihimu. Sekali lagi kita mau katakan Kau Bapa yang baik. Ku naikkan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku Allah yang menolong, buat pertolonganmu. dan Allah yang menjadikan kami mulia. Kau menjadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Memang sungguh Kau Bapa yang baik dan kami mengasihimu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Terima kasih Tuhan, karena Kau memberikan kami kesehatan untuk kami bisa hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik dan teramat baik. Amin. Karena pada malam ini Engkau kumpulkan kami anak-anak-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang Kau berikan kepada kami setiap saat, nafas kehidupan dan kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, hari yang baru, malam yang indah ini Tuhan, Engkau mengumpulkan kami, Engkau senantiasa melindungi kami, memberkati kami, hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, karena kasih setiamu yang begitu besar, karena kebaikan dan kemurahan hatimu. Terima kasih Bapa. Terima Terima kasih kasih, Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala hal di mana kami begitu banyak, di mana kami harus bersyukur kepadamu karena kebaikan-kebaikan-Mu, tak habis-habisnya kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami. Oleh karena itu kami ingin beri syukur, beri puji. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, Bapa-Ku, hayatkan anakku. Beri syukur, beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Sekali lagi kami mau beri syukur, beri puji, beri puji, karena Allah bekerja buat kebaikanku.
yakin rahmat-Mu besertaku. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Kau Allah yang baik, kasih setiamu selamanya. Sepanjang hari kami merasakan kebaikan-kebaikan. Terima kasih Yesus. Rasa syukur kami, rasa puji kami naikkan padamu. Allah yang mengasihi sehabis-habisnya. Kami beri puji, beri syukur. Engkau Allah yang sempurna, Allah yang menyediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sorry, duduk lagi boleh ya. Sorry, masih jet lag. Kita ada seorang yang ingin memberikan kesaksian ya. Jadi boleh sambil duduk kita undang Pak Yudi ya. Oke. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sehubungan dengan dengan Imlek yang kita lewati ini, saya ingin berbagi, mendapat pertolongan yang di luar kemampuan kita. Gitu, ya. Seperti kita ketahui, di dalam malam Imlek kita merayakan bersama-sama keluarga. Kebetulan saya hari itu bersama dengan keluarga besan, dan satu keluarga lagi adalah keluarga II saya yang waktu PD pagi saya bersharing bahwa suaminya baru meninggal di bulan Agustus, dan meninggalnya itu sangat mulus dalam tangan Tuhan. 1 jam setelah menerima hosti dia tidur dan langsung berpulang. Itu sangat indahnya buat kita. Oke, dalam kegembiraan ini saya mau ajak II saya yang tinggalnya di Keramat. Kita merayakan malam Imlek di Sedayu, kemudian sungguh meriah pesta itu, menghadirkan segala liong dan semuanya, sehingga dalam ruangan itu tidak terdengar hujan yang ternyata dari pertama kita makan sampai sore itu sampai selesai sekitar jam 10 itu hujan besar ternyata di luar, dengan sambaran petir dan intensitas air yang turun melebihi kapasitas yang saya tahu, melebihi kapasitas yang ada untuk pembuangan air kita yang dibuat di Kirana, menurut informasi yang saya dapat. Terus kami pulang tanpa kita sadari hujan sudah menjebak Kelapa Gading ini. Lalu II saya itu mau pamit buru-buru. Jadi II saya jalan dulu. Dia mengandalkan Wise sehingga dia merencanakan setelah keluar Kim Taigon ini dari Sedayu kiri, lalu dia berputar dan masuk lewat Gading Kusuma. Di situ air cukup tinggi dan dia membawa mobil cukup rendah. Ternyata ada halangan, yaitu mogok, dan dia panik karena dia bukan orang Kelapa Gading. Saya enak-enak aja pulang sampai rumah, dikabarin, waduh, II mogok. Pikiran saya ini, saya berpendapat bahwa saya cuma punya pikiran manusia adalah II nginep di rumah saya, sepupu saya dan suaminya itu ingat di rumah saya, mobil yang mogok saya tahu lokasinya dan saya kenal. Karena kami kalau waktu bersepeda di COVID kami sering nyapa satpam, jadi kita kenal sama satpamnya di situ. Saya tahu posisinya. Tapi Tuhan berkata lain di sini. Tuhan menghadirkan Grab yang cukup tinggi, mobil ras, lalu menghadirkan montir yang kita tidak rencanakan sama sekali karena suaminya sepupu saya ini memang sering bergelat dengan montir. Dia menelpon mobil gendong
yang temennya yang di sekitar sini. Ternyata mobil gendong itu habis dipakai untuk tiket banjir kita, semua gendong-gendong mobil. Lalu dia cuma punya montir. Waktu saya datang menghampiri II, mobilnya mogok, kemudian montirnya datang. Montirnya datang bersikeras untuk menyalakan mesin, di situ nyala. Hebatnya, Grab yang diminta itu hadir. Di sini saya sudah merasakan kok aneh gitu loh. Orang hujan aja Grab kadang-kadang susah datang ya Bu. Ini keadaan banjir dia mempertaruhkan. Ternyata setelah saya selidiki oleh sepupu saya waktu di dalam perjalanan pulang, ternyata Grab ini sudah disalurkan oleh Tuhan menurut saya. Disalurkan oleh Tuhan di mana dia ada di Jakarta Pusat lalu ke Moi. Dari Moi dia dapat order ke Banten. Ditolak karena rumahnya di Johor dekat Tanah Abang. Johor dekat Keramat. Kebetulan II saya tinggal di Keramat. Nah, itu kita nggak bisa berkata apa-apa. Saya meyakini bahwa tangan invisible hand adalah tangan Tuhan yang menghadirkan itu. Dalam penyelesaian mobil ternyata nyala mobilnya dengan montir. Di situ juga saya mendapat berkat juga. Saya di mana dulu cuma bisanya pakai mobil, sekarang bisa tahu montir itu caranya untuk menyalakan mesin. Nah, udah setelah itu selesai semua, mesin menyala, mobil Grab datang, terus saya naik kijang solar. Nah, saya yang tahu jalan, mereka nggak tahu. Saya menuntun mereka sampai ke stasiun LRT. Dari situ saya ditinggal, saya kaget. Oh, kok ini Grab kok langsung ninggal saya, terus yang itu juga tinggal. Terus dia buka kaca, kok makasih ya. Wah, saya berpendapat kok dia tahu jalannya. Ternyata setelah saya selidikin Grab itu masuk ke Kelapa Gading lewat Moi, itu lewat Lapiasa. Jadi dia tahu setelah perintis itu dia aman sampai itu. Dan akhirnya ya apa yang saya prediksikan, saya merasa sentuhan itu memang benar-benar terjadi. Nah, saya berikrar untuk men-sharingkan ke Bapak Ibu bahwa rencana kita belum tentu sama dengan rencana Tuhan dan Tuhan selalu hadir pada kita setiap itu asal kita menyimpan firman-firman-Nya di dalam diri kita, dalam hati kita. Begitu sekiranya yang saya bisa sharingin, semoga apa yang saya sharingin berguna untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu. Oke, sebelum penutupnya saya bilang kongsi pacoy ya semuanya. Lupa sampai saking udah tegangnya. Oke, itu aja yang saya bisa sharingkan. Tetapi selebih itu saya juga mendapatkan mukjizat-mukjizat lainnya. Dan nanti bersambung aja ya Bu. Makasih. Ditunggu sambungannya Pak. Ya. Buat banyak orang mungkin itu satu ya memang udah panggil montir pasti benar mobilnya gitu ya, memang pesen Grab pasti akan datang. Tapi buat orang-orang yang percaya pada Tuhan, kita percaya Tuhan yang bergerak di balik semuanya. Amin. Amin. Yuk kita mau memuji Tuhan, bangkit berdiri. Ya, sekarang benar berdiri ya. Oke. Yang luar biasa adalah kasih Tuhan hadir bagi kita pada saat kita masih berdosa ya. Pada saat kita masih penuh kelemahan, Tuhan begitu mengasihi kita. Oleh karena itu mari kita angkat lagu ini. Kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukan. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukku. Mau menari buat Tuhan? Amin, menari ya. Ayo kita menari bersama buat Tuhan, Allah yang begitu baik pada kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang
namamu selalu menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini untukmu. Ayo kita mau menari buat Tuhan, Allah yang sungguh mengasihi kita, kasih setianya untuk selamanya. Amin. Yuk. Ku tak akan menari, memuji, meninggikan namamu selalu menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini memang untukmu. Ku akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hey, Ayo lebih tinggi lagi, lebih dahsyat lagi kita mau puji Tuhan. Amin. Yuk, Allah yang terbaik, yang terbesar dan termulia yang hadir di tengah kita pada malam hari ini. Mari kita puji Dia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. kita berikan pujian kita yang terbaik pada malam hari ini. Kita tinggikan Allah yang sungguh layak dipuji. Dia yang begitu baik, yang begitu mulia, yang begitu besar. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, Angkat suaramu, ku angkat suara dan bernyanyi. karena apa? Karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. katakan kau terbesar. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua perbuatanku. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Tepuk tangan bagi Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan, Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan dan memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. siap? 1, 2, 3. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua memujimu. berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita mau lebih tinggi lagi, nyanyikan kau terbesar. Kau terbesar,
Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Tinggi namamu diorang dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Mari kita bersorak bagi Dia, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Sekali lagi, Raja keagungan, Raja keagungan. Kita berikan pujian kita sorak-sorai bagi namanya, Allah yang sungguh layak ditinggikan. Amin. Oke, Bapak Ibu boleh duduk sebentar. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke tahta pelataran Tuhan, sambil kita menenangkan hati sedikit, saya mau cerita satu hal ya. Kemarin ini ada satu hal yang cukup mengagetkan saya, hari Sabtu kemarin tepatnya ya. Jadi saya seperti biasa kalau Sabtu biasanya suka goes ya. Saya pagi-pagi udah bangun, terus saya kendarai sepeda saya ke daerah ini Sudirman biasanya ya. Tapi saya nggak bisa lama-lama karena jam 9 waktu itu ada pembekalan pewarta ya. Jadi begitu selesai goes saya langsung pulang ke rumah, ganti baju lalu berangkat ya. Jadi nggak sempat lihat handphone, nggak sempat cek WhatsApp gitu. Terus kami ikuti sampai akhir. Setelah itu baru saya punya kesempatan buat lihat handphone. Dan ternyata di handphone saya ada banyak sekali miss call ya. Saya bingung juga kenapa orang-orang pada miss call. Lalu kemudian saya lihat di grup, saya punya grup goes gitu ya. Ternyata di sana ada satu berita bahwa ada seorang yang bernama Audi Fabianto Adiwijaya itu dipanggil Tuhan. Jadi dia pagi-pagi lari pagi, kemudian tiba-tiba mungkin mengalami serangan jantung, dia jatuh. Lalu di grup tuh ribut rame gitu ya, mereka pikir itu saya gitu ya. Terus mereka bertanya, ini Audi Fix a Bike bukan gitu ya. Dan akhirnya saya bisa menjawab bukan, bahwa saya masih sehat. Tapi tetap saya berpikir bahwa tetap ada satu orang yang hari itu satu keluarga yang berduka. Bahwa di satu waktu yang tak terhingga, yang gak diduga-duga, tiba-tiba Tuhan panggil ayah, suami ya. Dan saya terbayang bagaimana kalau itu benar-benar saya gitu. Apakah saya sudah siap? Apakah saya sudah memberikan yang terbaik dari waktu saya buat keluarga, buat anak-anak ya. Puji Tuhan saya masih bisa berdiri di depan Bapak Ibu. Tapi saya kemudian merenung, apakah saya sudah berikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita mau masuk lebih dalam. Kita mau renungkan Tuhan yang begitu baik bagi kita. Dia yang berikan nyawanya bagi kita.
apa yang kita mau berikan untuk membalas kebaikannya. Selain persembahan hati kita, seluruh hidup kita berikan kepadanya. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu, seluruh hidupku memujimu, seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu ya Allahku, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Sekali lagi kita mau jadikan lagu ini sebagai doa kita. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu, Seluruh hidupku memujimu. seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu ya Allahku. Ini Tuhan, ku berikan hatiku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Selamanya bagimu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Umat saja nyanyikan. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Ini Tuhan, persembahan kami yang paling baik bagimu. Kami persembahkan hati kami. Ku berikan hatiku dan jiwaku, Semuanya bagimu Tuhan. semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan kuasamu, ku berikan hatiku
jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Kami mau tinggikan dirimu Tuhan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan, kebesaranmu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu Tuhan, mengatasi langit, biarlah kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan nama-Mu Yesus, tinggikan namamu, mengatasi langit. Ini kami Tuhan memuji-Mu, menyembah kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Sungguh Tuhan, kemuliaan-Mu mengatasi bumi, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kami menyembah meninggikan nama
Akulah Allah yang memegang tanganmu, jangan kau khawatir. Terima kasih Yesus. Berbicaralah pada kami pribadi, lepas pribadi di tempat ini ya Tuhan. Sentuhlah hati kami secara pribadi. Engkau yang mengetahui kerinduan hati kami yang paling dalam. Dan kasih-Mu jauh lebih besar daripada semua apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tempat ini, di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau hadir, Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Dan kini saatnya Tuhan kami mau belajar mendengarkan, duduk diam mendengarkan sabda-Mu. Telah Kau panggil anak-Mu, Ibu Dewi Kumalasari, pakailah dia secara luar biasa di tempat ini. Pakailah hati, jiwa, pikiran, perkataan, apapun yang dia persiapkan, biarlah ini boleh sungguh menjadi perpanjangan hati-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, bahwa Engkau hadir di tengah kami, teruslah berbicara, kami umat-Mu siap mendengarkan. Amin. Selamat malam, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Shalom. Apa kabar? Apa kabar hari ini? Hari ini hari apa? Hari Kamis. Hari Kamis itu hari apa? Harinya Tuhan, betul? Boleh, kalau gitu saya ingin mengajak Bapak Ibu sekali lagi berdiri yuk. Kita katakan bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Saya mengajak kita menyanyi penuh semangat, amin. Usia kita boleh umurnya di atas 60 tahun, lansia. Tetapi semangat kita tetap luar biasa, amin. Semangat, hari ini harinya Tuhan. Kita dibantu pemusik ya, nyanyi sama-sama. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari harinya Tuhan.
silakan duduk. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Dewi Kumalasari, saya berasal dari Paroki Maria Kusuma Karmel. Jadi sejauh timur dari barat, Bapak Ibu ya. Malam hari ini ada yang spesial karena saya lihat ini semuanya merah ya, masih suasana Imlek. Maka saya juga ingin mengucapkan Sinyen Kungsi, Kungsi Fajai. Semoga kita semua diberkati dengan berkat Tuhan yang melimpah. Tahun 2024 baru saja kita lewati, suka, duka, ribuan masalah terlampaui. Tetapi kita semua ada di sini, itu semua karena kasih Tuhan yang selalu menopang kita. Amin. Amin. Saya mewakili persekutuan doa Santo Yakobus ini dan juga persekutuan doa yang lain SKAJ ini mengucapkan terima kasih khususnya untuk suster. Saya spesial loh Bapak Ibu, malam hari ini di persekutuan doa ada rohaniwan, rohaniwati, yaitu seorang suster dari tadi enggak telat ya duduk di tempat ini. Terima kasih ya suster. Mengapa saya katakan seperti ini? Saya pernah bersama-sama dengan beberapa orang suster dan beliau itu mengatakan dia tahu kalau saya tuh orang karismatik gitu ya, tapi dia katakan, Bu, saya tuh nggak suka karismatik, saya paling nggak suka anti katanya gitu. Tetapi dia pergi dengan saya gitu kan. Terus dalam hati, Tuhan, Engkau yang akan menjamah hati suster, ya kan? Aku ini orang karismatik ini juga gereja Tuhan gitu kan. Tetapi makanya saya spesial banget minta izin ya Bapak Ibu, saya ingin mengundang dulu suster untuk memberikan sepatah kata penyemangatan buat kita semua dan juga PDKK di tempat ini. Suster, saya berikan waktu. Izin ya, izin. Kasih Bu Dewi. Selamat malam Bapak Ibu. Jadi saya senang dengan PDKK, kehebatan para pewarta untuk menyampaikan sabda Tuhan, jadi melayani Tuhan lewat ya persekutuan doa. Tetap semangat Bapak Ibu. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih suster. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, malam hari ini kita nggak usah susah-susah belajar bagaimana menerjemahkan Alkitab gitu ya. Tetapi Tuhan itu, saya selalu di beberapa PD dikatakan bahwa semoga Ibu Dewi bisa memperkatakan firman Tuhan dengan bahasa yang sederhana. Karena memang saya tidak bisa mewartakan Tuhan dengan bahasa yang muluk-muluk gitu ya. Bahasa yang yang susah dimengerti, saya sendiri nggak ngerti gitu. Makanya saya akan menjelaskan dengan bahasa sehari-hari. Bapak Ibu, kita malam hari ini belajar satu hal dari suster ya. Suster kalau membawakan firman Tuhan malam ini yang temanya persembahan dengan hati yang ikhlas, wah pasti akan bagus sekali, lebih mendalam dan luar biasa karena suster diperlengkapi dengan itu yang ilmu yang lebih banyak ya. Saya kan cuma ngintip-ngintip ya Pak Agus ya, Pak Agus tahu. Bapak Ibu, tetapi malam hari ini kerendahan hati kita belajar ya. Hari ini tema kita adalah persembahan dengan hati yang ikhlas. Diambil dari Roma 12 ayat 1 sampai dengan 8. Gak bisa jalan Pak ya. Oke, baik. Ini adalah kutipan ayatnya. Nanti kita akan baca bergantian ya. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu baca ayat genap. 3, 2, 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah,
Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita tetap melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Baik, demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi Kristus, tentang persembahan ini saya percaya Bapak Ibu sudah sering mendengarkan, bahkan sudah mungkin bisa menerjemahkan apa itu persembahan. Tetapi saya percaya bahwa firman Tuhan selalu baru, minimal Bapak Ibu mendapatkan satu poin baru dari malam hari ini. Bapak Ibu, kalau kita melihat ayat yang pertama, ya, persembahkanlah tubuhmu, berarti tubuh kita. Tetapi Bapak Ibu, kita tidak boleh mentah-mentah mengambil tubuh kita ini kita persembahkan, langsung ujuk-ujuk kita persembahkan. Nah, di ayat yang pertama ini, di situ dikatakan, ya, ada yang saya bold merah itu, ya kan? Hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Zaman dulu orang-orang Yahudi kalau mau mempersembahkan kurban selalu diperiksa dulu, ya, apakah ada cacatnya, ya kan, kakinya lengkap, matanya baik, semua tidak juling gitu ya. Itu semuanya diperiksa. Baru nanti dipersembahkan kepada Tuhan, menjadi persembahan yang benar kepada Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, malam hari ini Alkitab berbicara kepada kita, ketika kita mau mempersembahkan tubuh kita, mari kita lihat yang pertama adalah diri kita. Apa kekurangan dalam diriku? Ya kan, oh aku itu orangnya suka marah-marah,
Kalau ngomong itu nggak bisa ditahan. Saya suka ngomong jorok-jorok. Padahal saya sering kepede loh, tapi saya suka ngomong jorok-jorok. Bapak Ibu, macam-macam ya. Saya suka kebun binatang semua keluar dari mulut saya kalau saya marah. Meskipun saya sudah dibaptis, saya sudah ke gereja. Nah, Bapak Ibu, ini yang menjadi koreksi pada kita malam hari ini. Jadi apa? Kita perlu mengoreksi, melihat siapakah kita. Itu. Lalu kalau misalnya ada cacat, ada kekurangan dalam diri saya, oh saya itu punya istri 5 misalnya ya. Terus apakah lalu tidak bisa melayani? Bapak Ibu, nanti kita belajar di selanjutnya ya. Kita belajar selanjutnya. Apakah orang-orang yang tidak sempurna ini tetap bisa mempersembahkan dan persembahan itu berkenan kepada Allah? Ya, lanjut ayat. Nah, Bapak Ibu, ayat yang kedua. Saya akan baca ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Poin yang kedua malam hari ini, yang pertama tadi adalah kita memeriksa diri kita. Yang kedua, kita harus berubah. Dengan kata lain, kita harus hidup baru. Kalau selama ini kita masih senang minum-minum gitu ya, mabuk-mabukan, kemudian kita masih senang main dengan perempuan, berjudi seperti itu, kita harus tinggalkan itu kejahatan-kejahatan itu. Bapak Ibu harus hidup baru. Ya, kalau misalnya sekarang ini aku itu pelit, aku kaya, tapi aku pelit kikir. Ada nggak yang orang yang seperti itu? Ada loh Bapak Ibu, bener. Dia itu kaya, tetapi dia itu pelit banget sampai nasi yang udah kering aja itu diambil orang, dia nggak kasih. Dia bisa jual itu padahal kayanya minta ampun Bapak Ibu. Nah, kikir ya, itu juga salah satu dosa. Salah satu dosa kikir itu. Dan Bapak Ibu, semuanya itu harus kita tinggalkan. Kita harus berubah. Dan berubah Bapak Ibu tidak langsung instan gitu. Bertahap. Ya, kalau kita belajar dari Mazmur 118, di situ ada tahap-tahap bersyukur. Jadi kita yang bersyukur aja itu ada tahap-tahapannya, nggak semerta-merta langsung bersyukur. Bapak Ibu, nanti kita belajar lagi ya, lain waktu bersyukur, tahap-tahap bersyukur itu seperti apa. Tadi terima kasih ya Pak kesaksiannya. Orang yang sudah ditolong Tuhan pasti ketika bersyukur itu ada satu beda kan Pak? Ya, ketika kita misalnya biasa-biasa gini kita bersyukur, gampang bersyukur ya. Kita diberkati bersyukur. Tetapi ketika kita dalam kesesakan ya, dalam ketakutan, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan menolong kita, syukurnya bertambah enggak Pak? Bertambah Bapak Ibu. Dan itu tidak langsung kita di tahap yang bersyukur seperti itu. Bapak Ibu, karakter kita itu ya, perubahan kita itu juga bertahap. Sampai sekarang ini saya berdiri di tempat ini saya juga masih belajar bertahap. Saya tidak sempurna dan itu terus menerus. Kita belajar dari Rasul Paulus. Dia mengatakan bahwa kita ini tidak sempurna. Kesempurnaan itu hanya dari Tuhan. Tetapi kita mau terus belajar supaya semakin hari kita semakin mendekat
kepada kesempurnaan itu, Bapak Ibu. Jadi intinya kalau misalnya wah aku tidak sempurna, lalu koordinatornya Bapak siapa ya sini ya namanya? Pak Gunawan. Pak Gunawan misalnya, wah aku menunjuk Ibu Erlia misalnya, Ibu Erlia tolong ya mewakili kita untuk sekolah pewarta. Oh nggak bisa, umur saya sudah hampir 70 tahun gitu kan. Dan saya itu punya kelemahan, saya kalau berdiri di depan ini saya takut nggak bisa bicara gitu kan. Nah itu. Tetapi Bapak Ibu, malam hari ini itu bukan alasan. Karena apa? Karena malam hari ini kita juga percaya bahwa Allah itu memberikan kepada kita bermacam-macam karunia. Ya, seperti tadi ada Bapak yang pintar menjalankan laptop ya, lalu melayani di situ. Ada yang pintar musik, melayani di musik. Ada yang suaranya bagus, melayani di sini. Dan tadi ibu ya, ibu yang di belakang itu punya senyum tuh luar biasa loh. Senyumnya tuh mekar gitu ya, lama gitu ya, nggak nutup itu. Ya kan Bapak Ibu. Nah di PD kalau ada orang yang seperti itu tuh enak loh, kita masuk tuh rasanya kan seperti homey gitu ya. Saya di PDKK MKK juga ada satu yang sangat mencolok itu ya, dia sudah sepuh tapi sekarang beliau sudah almarhum ya. Ciri khas dia adalah senyumannya. Wah kalau dia senyum dan dia senyum terus. Ketika senyum itu menyejukkan hati. Kan ada orang yang senyumnya cuma gitu ya. Kalau dia tuh senyum. Jadi misalnya ada apapun gitu dia seringkali senyum Bapak Ibu. Nah itu luar biasa. Itu juga menjadi kekayaan persekutuan doa. Dalam satu komunitas kita perlu orang-orang yang seperti itu. Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan malam hari ini banyak karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ada karunia bernubuat ya. Beberapa orang tadi ada nubuatan ya, luar biasa bahwa kita semua diberkati Tuhan melimpah-limpah. Amin. Saya tadi ingin mengaminkan itu ya Bapak Ibu. Saya luar biasa nubuatan yang malam hari ini Tuhan berikan. Kemudian ada yang mempunyai karunia untuk melayani ya, melayani dengan sukacita ya, penerima tamu, menulis buku tamu. Kemudian ada yang tadi angkat-angkat galon itu ya, Pak Satpam gitu ya, dikeluarkan dari mobil. Bapak Ibu, itu semua adalah karunia yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Setiap orang berbeda dan saling melengkapi, diperlukan di dalam satu tubuh Kristus. Ada yang mengajar gitu ya, seperti saya ini mengajar Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini juga suatu karunia Tuhan yang diberikan kepada kita, bukan semerta-merta kuat gagah kita. Bapak Ibu, kalau saya boleh sharing, tadi Bapak WL itu juga pewarta ya. Iya. Kalau mau mewarta Bapak Ibu panas dingin enggak? Panas dingin. Suka belajar di kaca enggak? Belajar di kaca ya. Bapak Ibu, ada anak saya di sini. Ya, saya kalau mau mewarta, saya kadang persiapan diri coba ngomong di kaca. Baru 5 menit berhenti. Baru 5 menit berhenti gitu ya. Terus kalau di SMS, Ibu waktu untuk mewartakan malam hari ini 45 menit. Lama amat gitu ya. 5 menit aja sudah stuck gitu loh, mau ngomong apa gitu. Tetapi Roh Kudus membimbing sampai kadang waktu tinggal 10 menit.
waktu tinggal 5 menit, kurang kadang gitu kan. Nah itu luar biasa. Bagaimana karya Tuhan, ada yang menasehati ya. Ibu Erlia, terima kasih ya. Ibu Erlia itu punya karunia menasehati kalau saya bilang. Karena apa? Waktu Ibu Erlia WA saya untuk mengingatkan jadwal pewartaan malam hari ini. Saya itu bilang gini, Bu Erlia, boleh nggak cari tim atau siapa untuk belajar mempersiapkan diri dengan tema ini. Saya takut kalau saya tidak bisa sampai situ, karena pada waktu saya WA itu di mana-mana banjir ya, di mana-mana banjir. Tapi Ibu Erlia itu mengatakan pada saya gini, Bu, kalau sudah dekat gini ya cari pengganti itu susah, katanya gitu. Mendingan kita berdoa saja supaya cuaca terang dan Ibu bisa ke sini lancar, dan puji Tuhan loh malam hari ini lancar. Luar biasa nggak Ibu? Tepuk tangan dong buat Tuhan yang memberikan karunia. Dan ini tidak cuma Bu Erlia, tetapi banyak di sini yang mempunyai karunia itu ya. Oke, kemudian memimpin ya. Memimpin itu juga enggak gampang. Kenapa? Memimpin seringkali kita suka ngomong di belakang kusak-kusuk gitu ya. Kalau dia orangnya mah kurang semangat gitu kan, sukanya cuma nunjuk doang, yang kerja orang lain. Sering nggak ada omongan gitu? Ada kan? Nah saya malam hari ini mengajak Bapak Ibu untuk semuanya berdiri. Kita buktikan bahwa kita tuh perlu seorang pemimpin. Ayo berdiri yuk. Nah ikuti aba-aba saya ya. Nanti Bapak Ibu bebas bergerak. Ketika saya mengatakan 1, Bapak Ibu boleh miring ke kiri sedikit, apa miring ke kanan sedikit gitu ya. Terserah, boleh ke kiri, boleh kanan, boleh ke belakang gitu ya. Kita hitung sampai 7 kali deh. Ya, matanya ditutup semua. Nah, Tuhan tahu kalau Bapak Ibu membuka mata. Jadi tutup semua. Oke. Bebas ya, mau ke kiri, ke kanan, ke belakang, mau berapa derajat juga boleh putarannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tetap ditutup, tetap ditutup. Sekarang tunjuk ada di mana posisi gereja kita. Terus nunjuk ya. Sekarang udah nunjuk semua, jangan takut-takut nunjuk. Oke, sekarang dibuka, tetap nunjuk. Nah, ada yang di sana, ada yang ke sana, ada yang ke sana, ke situ, enggak kompak ya kan? Makanya Bapak Ibu kita perlu seorang pemimpin. Seandainya tadi ada yang pemimpin ke kiri sedikit, lurus ke depan. Nah itu makanya kita perlu seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu enggak mudah, benar? Silahkan duduk kembali. Kemudian ada orang itu yang suka bagi-bagi gitu loh. Suka bagi-bagi apa aja lah gitu. Dia punya roti bagi-bagi gitu ya. Dia punya sepatu yang lebih bagi-bagi gitu, tetapi tahu-tahu tapi enggak diposting gitu loh, enggak di posting, masuk sosmed gitu kan, terus masuk status gitu ya. Itu juga karunia di dalam firman Tuhan malam ini dicantumkan. Kemudian juga kemurahan ya, murah hati. Bapak Ibu, murah hati itu juga karunia dari Tuhan loh. Kadang tidak semua orang bisa murah hati. Dia punya banyak, tetapi dia enggak gampang, enggak mudah untuk memberi gitu ya. Nah, Bapak Ibu,
Sekarang kita coba melihat diri kita sendiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apakah aku ada di mana? Bapak Ibu jawab sendiri, aku ada di mana? Wah bener buat aku nggak bisa melayani, aku juga repot banget gitu ya. Mengajar apalagi, jadi ketujuh ini nggak ada. Lalu apakah kita punya bakat? Ya, misalnya ada yang bakat membuat kue gitu ya, pintar masak gitu ya. Itu Bapak Ibu, apa yang kita warisi misalnya dari orang tua kita ya, suka masak gitu kan. Pokoknya suka yang bagian dapur gitu ya. Itu kita bisa pakai. Dan Tuhan kalau mau pakai lewat bakat-bakat kita ini menjadi luar biasa ya. Jadi seksi konsumsi ya kan. Apakah itu tidak terpakai di komunitas ini? Wah sangat terpakai Bapak Ibu. Ya kan? Kalau kita misalnya mau beli bakmi goreng, kalau kita pesen ke tempat lain bisa 40.000 gitu kan. Tetapi karena dia mempersembahkan dirinya, kepintarannya itu oke deh, nanti saya yang belanja. Jadi kita masak aja, jadi hitung-hitung Bapak Ibu cuma 15.000 ya kan. Kan itu luar biasa, jadi menghemat gitu ya. Nah itu juga dipakai oleh Tuhan sebagai sarana malam hari ini. Kemudian Bapak Ibu, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ketika kita melakukan semuanya itu dengan tulus, Bapak Ibu, kita tidak bisa melakukannya sendiri dengan ikhlas tanpa karya Roh Kudus. Jadi kita harus minta kepada Roh Kudus untuk selalu membaharui kita supaya kita tidak menjadi orang yang kikir, supaya kita tidak menjadi orang yang berat tangan gitu ya, kita menjadi orang yang ringan tangan, supaya dari orang yang tadinya tidak ramah kita bisa berubah. Kita perlu Roh Kudus. Maka pada awal tahun ini ya, saya senang sekali. Mengapa? Karena awal tahun kita memerlukan pembaharuan diri kita supaya apa? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat ya, gereja itu mempersiapkan umatnya dengan tema-tema itu luar biasa. Ada luce itu ya, yang merah hijau kuning itu kan, itu mereka pakai sepatu yang berlumuran gitu. Itu artinya apa? Bahwa 2025 ini kita akan melalui dengan sangat berat ya, dengan ekonomi yang cukup berat, dengan masalah pajak beban-beban yang berat gitu kan. Tetapi gereja itu mempersiapkan kita supaya kita menjadi kuat, kita saling membantu. Nah malam hari ini Bapak Ibu, pada Mazmur 118 itu kita harus selalu memuji kebaikan-kebaikan Tuhan. Kenapa? Itu tadi yang bersyukur itu bertahap-bertahap itu ada di Mazmur 118, ada tahapan-tahapan ya. Jadi kita melayani Tuhan juga bertahap ya, bertahap sampai pada kita memberikan persembahan diri kita ini menjadi persembahan yang berkenan ini juga bertahap. Bapak Ibu, belajar dari Rasul Paulus, jangan menunggu sempurna baru melayani Tuhan, tetapi mulailah dari sekarang dengan memperbaharui dulu hati kita, lalu kita memberanikan diri untuk mengatakan ya Tuhan, ini aku, pakailah aku. Dan Bapak Ibu, pada malam hari ini saya ingin memberi tantangan kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kita belajar dari janda miskin. Belajar dari janda miskin yang
dengan kekurangannya, tetapi persembahannya itu berkenan kepada Allah. Minyak dalam buli-buli dan juga segenggam tepung menjadi minyak yang abadi, menjadi tepung yang abadi. Kemudian kita juga bisa belajar dari wanita Samaria, ya. Wanita Samaria, apakah dia sempurna? Tidak. Dia orang Samaria, orang yang tidak percaya sama Tuhan. Tetapi Tuhan bisa ubah itu semua menjadi berkat dan dia kemana-mana menceritakan kebaikan Tuhan. Karena apa? Karena dia memberikan bejananya kepada Tuhan. Dia berjumpa dengan Tuhan. Maka Kristus itu yang memperbaharui kita semua. Sehingga malam hari ini ketika kita mempersembahkan diri, kita juga akan dibimbing oleh Tuhan. Jangan takut Bapak Ibu memberikan berkat di dalam kekurangan kita. Oh, lalu kalau misalnya saya naiknya aja mobilnya Mercy ya, gaji saya di atas 100 juta. Lalu kalau saya memberikan persembahan gak berkenan dong. Bapak Ibu, bukan itu artinya. Meskipun kita naik Mercy, meskipun kita banyak uang, tetapi ada satu kalanya itu kita mempunyai masalah yang keuangan yang mepet gitu loh. Mereka kadang boleh naik Mercy, tetapi perusahaan dia itu juga membutuhkan uang banyak gitu ya. Kadang-kali wah harus membayar uang ini, ternyata dolar turun gitu ya. Kemudian pandemi, saat itu ada orang yang minta kepadanya persembahan ya, diminta untuk persembahan. Apakah itu akan berkenan kepada Tuhan? Bapak Ibu, saya juga pernah bertanya, Tuhan kalau saya ini kan cukup, ya maksudnya cukup, saya tidak berkelimpahan banget tetapi saya juga tidak berkekurangan. Maka ketika saya misalnya waktu memasukkan anak saya sekolah gitu ya, seringkali kan ada suster berhadapan sama suster. Suster itu mengatakan biasanya ibu-ibu itu suka pakai daster, padahal dia kaya-kaya gitu ya. Dia tidak jujur dengan dirinya dan mereka kadang dapat murah gitu ya. Bapak Ibu, saya katakan kepada suster itu, suster saya ini tidak kekurangan suster, tetapi saya juga tidak berlebih-lebih gitu, pokoknya cukup. Maka saya minta yang wajar gitu. Dan Tuhan itu tahu kok dan akhirnya kita juga dapat yang seperti murah rata-rata gitu ya. Itu Tuhan tahu, kita nggak usah bohong-bohong. Bapak Ibu, Tuhan kita melihat. Malam hari ini saya ingin sharing kejadiannya baru bulan Desember kemarin. Suami saya itu kan pensiun ya. Pensiun waktu itu kena stroke ya, saya pernah sharing di tempat ini, suami saya kena stroke, kemudian suami saya pensiun dan dari hasil pensiun itu saat ini kita sedang bangun ruko gitu ya untuk satu usaha. Nah mulai dari beli tanah, membangun ruko itu kita tidak ambil uang bank, dari uang yang ada. Dan sebelum itu uang yang buat tadinya dana pensiun kita itu habis, maksudnya banyak sekali hilang karena salah berinvestasi ya kan. Nah dari situ Bapak Ibu pembangunan akhirnya selesai. Kemudian kita ingin memberikan terima kasih kepada Bapak tukang gitu ya. Dan salah seorang tukang pimpinan itu dia itu mempunyai hutang gitu kepada kita gitu. Kalau dihitung-hitung itu mungkin nilainya sekitar 27 juta sekian gitu ya, persisnya saya nggak tahu ya. Terus saya katakan, suami saya bilang gimana kalau ini hutangnya kita hapus saja gitu kan. Saya bilang berapa jumlahnya, sekitar 27 juta itu. Lalu kita sepakat ya sudah kita hilangkan saja itu hutangnya ya kan, sebagai tanda terima kasih dia sudah membantu kita. Bapak Ibu,
apa yang terjadi ketika saya mengatakan itu dan memanggil Bapak tukang itu menjelaskan, kita akan menghapus hutang kamu gitu ya. Tidak lama Bapak Ibu, cuman selang hari ini kita katakan besok itu tiba-tiba suami saya gini, ini kok ada yang transfer 30 juta ya di akun kita, tuh siapa gitu kan. Kamu yang transfer? Enggak, aku bilang gitu. Oh mungkin dari karyawan kita kali ada yang membayar apa gitu, dan tidak ada Bapak Ibu. Nah usut punya usut, ternyata transferan itu dari yang tidak kita harapkan. Jadi kita tuh pernah berinvestasi ya selama pandemi di bidang pendidikan gitu ya, bidang pendidikan. Dan ketika itu pandemi kan itu pendidikan tuh close semua ya, jadi kan kita sudah tidak harapin lah itu. Ternyata saat-saat seperti itu akhir tahun dia bagi Bapak Ibu. Nah ini saya percaya ini juga karena rancangan Tuhan. Maka jangan takut memberi. Karena apa? Karena Tuhan kita itu Tuhan yang tidak pernah berhutang. Ini baru satu. Bapak tadi bersambung kan, saya baru satu. Kalau Bapak Ibu sambung-sambung lagi itu tidak ada habis-habisnya cerita tentang kebaikan Tuhan ini. Malam hari ini sebagai akhir dari pewartaan saya malam hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu dan saudara sekalian, apa yang Bapak Ibu bawa hari ini ya, mungkin itu permen ya, mungkin itu bolpen gitu ya, mungkin itu angpau gitu, atau aku nggak bawa uang angpau, mungkin aku hanya bawa ada tisu ini tapi masih baru gitu ya. Bapak Ibu malam hari ini coba pikir-pikir ya, kita mau angkat satu pujian, Bapak sentuh hatiku. Ya Bapak sentuh hatiku, saya undang tim pujian untuk maju ke sini yuk. Saya hari ini membawa beberapa angpau, ada juga doa rosario ya. Nanti kita akan putar bersama-sama, tetapi sebelumnya mari kita angkat pujian ini. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Mengerti sebuah kasih yang selalu
Tuhan sudah menyentuh kita. Maka sebagai orang yang diberkati ya, mari kita angkat apa yang sudah kita ambil ini. Sudah semua? Sudah ya? Oke, kita mau nyanyi Aku Diberkati, sepanjang hidupku diberkati, sambil kita akan memutar ini ya. Bapak Ibu putar, berikan kepada sana, kita arahnya ke sana ya. Oke, mulai dari sini Bapak, silakan. Nanti Bapak Ibu yang terdorong untuk menambahkan, yang punya angpau, yang punya ballpoint, yang punya permen, yang mau dibagikan mutar, ini dari kita untuk kita, ya kan? Kita mau belajar memberi. Ya, kesana yuk, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Satu-satu dijalanin. Aku diberkati, terus jalan. Sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Lagi diputar. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Lagi kakek-kakek, kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Stop. Ada yang mendapatkan angpau sesuatu? Ada? Yang dua double bagi yang belum dapat ya. Oke. Bapak Ibu duduknya agak berjauhan jadi agak susah ya. Coba yang dapat berdiri dong. Berdiri? Boleh? Yang dapat barang apa aja tadi? Nah, dapat angpau. Kemudian ada lagi? Suster juga dapat. Ada lagi yang dapat? Ada yang dapat rosario. Ada lagi benda yang lain? Apa itu, voucher ya? Hah? Voucher, luar biasa. Nah, Krista juga dapat. Bapak Ibu, ada yang spesial. Iya, coba dibuka. Kalau yang ada gambar lusenya, nanti ditukarkan ke saya ya. Angpau 100.000. Ada tambahan 100.000. Coba ada lusenya enggak? Ada? Wah, berarti dapat ya 100.000 nanti ya setelah ini. Suster, ada gambarnya luce ya? Ya, suster juga dapat 100.000, tepuk tangan dong. Nah, ada juga yang dapat 100.000. Bapak Ibu, terima kasih malam hari ini bagi Bapak Ibu yang sudah spontanitas memberikan untuk teman-teman kita di tempat ini, luar biasa. Terima kasih ya. Ada yang dapat rosario juga ya. Luar biasa Bapak Ibu. Jangan melihat berapa banyak isinya, tetapi kita ingat akan pelipat gandaan roti. Tuhan Yesus yang memberkati.
pelipat gandaan itu di tangan murid-murid. Maka yang 100.000 akan menjadi 1 juta, 10 juta, 100 juta. Amin. Amin. Yang 50.000 akan menjadi 5 miliar. Amin. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Bapa dalam surga, terima kasih kalau malam hari ini Engkau sungguh-sungguh hadir memberkati kami di tengah-tengah kami, dan Engkau sendiri yang mengajarkan Tuhan akan persembahan tubuh-Mu yang begitu luar biasa Tuhan, yang diberikan kepada kami semua tanpa pamrih Tuhan, dan dengan keikhlasan. Bapa, malam hari ini kami juga sungguh bersyukur agar semakin hari Tuhan kami semakin berubah, semakin disempurnakan oleh karena kasih-Mu. Dan ketika kami memberikan persembahan, baik itu pelayanan, baik itu maupun uang kami Tuhan, berkat-berkat yang kami terima daripada-Mu, mungkin itu juga kepintaran kami yang kami peroleh daripada-Mu Tuhan, untuk mengajar, untuk menasehati, itu semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Semoga semakin hari Engkau sempurnakan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk intensi yang malam hari ini Tuhan akan kami naikkan. Kami tinggikan Engkau sebagai tabib kami yang ajaib. Bagi setiap intensi mereka yang mohon untuk kesembuhan Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami juga mohon kepada-Mu Tuhan, Engkau Tuhan sumber dari segala berkat. Maka ketika mereka berdoa Tuhan, memohon untuk masalah perekonomian mereka Tuhan, pekerjaan mereka Tuhan, kiranya tangan-Mu menolong mereka, berikan jalan keluar. Dan kami percaya Tuhan, masalah-masalah akan terlampaui karena Engkau menyertai mereka. Bapa dalam surga, untuk segala macam permohonan di tempat ini Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang maha tahu. Engkau menyendingkan telinga-Mu bagi mereka. Kami berdoa untuk suster para rohaniwan di tempat ini Tuhan, di tempat kami melayani, kiranya Engkau berikan hati yang sungguh-sungguh Tuhan, tulus, sehingga merangkul kami semua bahwa kami semua adalah milik kesayangan-Mu. Untuk seluruh pengurus Tuhan, berikan mereka kesetiaan, berikan mereka semangat yang berkobar-kobar, agar mereka bisa melayani di tempat ini dengan penuh sukacita, dengan keikhlasan, dan dengan tulus hati. Semua doa yang tidak sempurna ini kami ingin sempurnakan dengan doa yang Engkau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih pada Bu Dewi Kumalasari untuk firman-Nya pada malam hari ini. Kita belajar bagaimana kita punya talenta masing-masing dan kita bisa untuk memberi. Apakah kita berkelebihan atau kita dalam kekurangan, kita tetap bisa punya hati untuk memberi. Amin. Kita mau untuk masuk ke dalam persembahan. Kita akan mulai dengan doa. Bapak terima kasih untuk setiap kasih setia Tuhan,
bahkan firman Tuhan yang sudah kami dengar mengajarkan kami untuk taat dan setia, agar hidup kami boleh menerima anugerah daripada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan berikan persembahan dari apa yang kami punya untuk nama Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi ini Tuhan. Sebab hanya nama Tuhan yang kami puji dan sepanjang masa. Amin. Amin. Kita iringi persembahan kita dengan satu lagu. Kau lebih baik untuk memberi daripada menerima. Kita mau memberi dengan sukacita. Bawalah persembahan. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Allah akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Sekali lagi, bawalah persembahan. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Terlebih berkat memberi. Terlebih berkat memberi Daripada menerima. daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Allah akan memberkatimu. Amin. Di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Di dalam pekerjaan. Di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Terima kasih Bapak Ibu untuk persembahannya. Kami undang untuk pengumuman Pak Edi. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Suster. Terima kasih kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang hadir pada malam hari ini, kepada Ibu Dewi Kumalasari yang telah memberikan pencerahan kepada kita, berbagi dengan ikhlas. Kemudian kepada Suster Cornelia yang memberi semangat kepada kita. Terima kasih Suster. Terima kasih kepada Pak Yudi, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, Dia akan selalu menjaga kita dan punya rencana indah untuk kita. Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan Pak Odi masih ada ya? Masih hidup, Pak Odi masih hidup. Jangan pergi dulu Pak. Terima kasih kepada tim pujian yang juga dipimpin oleh Bapak Audi. Nah kalau Pak Audi nggak ada, siapa yang pimpin pujian malam ini? Kepada pemain keyboard Ibu Anita, terima kasih. Kepada petugas LCD proyektor Bapak Irwan, terima kasih brother. Kepada soundman Bapak Yudi, terima kasih Pak Yudi. Terima kasih. Kepada para petugas penerima tamu, kolektan, Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu semuanya. Ada beberapa pengumuman. Selasa pagi tanggal 11 Februari jam 10, renungan misa adorasi dibawakan oleh Ibu Lili Krisyawati dengan tema berbahagialah orang yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Kamis depan tanggal 13 Februari jam 19.30 renungan oleh Bapak Timotius Ho dengan tema hidup sebagai orang pilihan Allah. Jumat tanggal 14 Februari pukul 10 di aula lantai 4 Gedung Pastoral Santo Yakobus PD Lansia dibawakan oleh Anselo Ganda dengan tema hadiah terbaik. Pada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di sini, boleh berdiri Pak, Bapak Ibu, biar kita berkenalan. Siapa yang hari ini baru pertama kali? Selamat datang Bu, selamat datang. Mudah-mudahan minggu depan dan seminggu berikutnya datang lagi. Kita dengar firman di sini untuk menguatkan iman kita. Terima kasih. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, mohon menghubungi petugas pengurus PDKK
tim doa akan melayani Bapak Ibu secara khusus. Demikian pengumuman kali ini. Sekian, terima kasih, sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Amin. Oke, tak terasa kita sudah sampai ke penghujung persekutuan doa kita. Siapa yang malam hari ini merasa diberkati lewat firman, lewat persekutuan kita, mari kita bangkit berdiri. Kita mau katakan bahwa kita mau untuk berjalan bersama Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu bahwa malam hari ini dalam persekutuan doa ini kami merasakan jamahan-Mu, kami merasakan sentuhan-Mu, kami merasakan senyuman-Mu lewat sesama kami pada malam hari ini. Dan kami juga bersuka cita pada saat kami memuji dan menyembah-Mu. Kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang baik, kami punya Allah yang mengasihi kami sehabis-habisnya. Oleh karena itu ya Tuhan, kami tidak pernah ragu untuk berjalan bersama-Mu. Pada saat kami keluar dari ruangan ini, kami punya iman bahwa kami tidak akan pernah sendiri. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, Kau Allah yang menyertai kami dan memberikan kami kekuatan. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami sebentar lagi akan pulang, tibakan kami dengan selamat di rumah kami masing-masing. Biar kami menjadi perpanjangan kasih-Mu buat orang-orang yang Kau berikan bagi kami untuk kami layani, Kau berikan kepada kami untuk kami kasihi. Terima kasih ya Tuhan, biarlah persekutuan doa ini boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu. Kami boleh kembali minggu depan untuk bersekutu bersama, untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Kau Allah yang bertahta dalam hidup kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mau berjalan bersama dengan Tuhan? Amin. Mari kita angkat lagu pujian ini, kita angkat hati kita mau berjalan bersama Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, amin, sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau yang tuntun aku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, bertata untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, mari kita berjalan. Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin ya, kita gak pernah ragu akan kasih Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidup sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkah-langkahku. Yesus, Kau Raja. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai sekali lagi dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan.